Banyak sekali orang yang mengatakan bahwa Syekh Muhammad bin Abdul Wahab itu tidak memiliki mazhab. Dalam artian beliau menciptakan mazhab yang kelima, maka timbullah sebuah pertanyaan. Benarkah apa yang dituduhkan oleh orang banyak ini? Simak video ini hingga selesai agar kita menemukan jawabannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi dengan saya Rio Mulyadi di channel Manhaj Dakwah. Pada episode kali ini kita akan membahas tentang manhaj fikih Syekh Muhammad bin Abdul Wahab. Profesor Dr. Yunahar Ilyas menjelaskan bahwa Syekh Muhammad bin Abdul Wahab tidak diragukan lagi adalah seorang ulama pembaharu yang mengembalikan segala persoalan agama kepada dua sumber, yaitu Al-Quran dan As-Sunnah. Beliau ingin melihat Islam tampil dalam bentuknya yang asli, murni, tidak tercampur dengan ajaran agama dan kepercayaan yang lain. Seluruh persoalan sedapat mungkin dikembalikan kepada Al-Quran dan As-Sunnah. Berangkat dari cara berpikir seperti itulah, sekalipun dalam fikih beliau mengikuti mazhab Imam Ahmad bin Hambal, tetapi beliau tidak taksub atau fanatik terhadap mazhab Hambali. Dalam suatu kesempatan beliau menyatakan, adapun mazhab kita adalah mazhab Imam Ahmad bin Hambal, Imam Ahlussunnah dalam masalah furu'. Tidak perlu lagi kita melakukan ijtihad sendiri. Apabila jelas bagi kita sunnah sahih dari Rasulullah, kita akan mengamalkannya. Kita akan mendahulukan pendapat siapapun di dunia ini atas as-sunnah tersebut. Sebagaimana yang dijelaskan di dalam kitab yang ditulis oleh Mas'ud An-Nadawi, Muhammad bin Abdul Wahab, Muslim Majlum wa Mubtara alaihi. Dalam kesempatan lain, Muhammad bin Abdul Wahab menyatakan kita belum berhak menjadi mujtahid mutlak. Tidak ada seorang pun di antara kita yang mengaku dapat melakukannya. Akan tetapi, dalam beberapa masalah, jika menurut kita ada pendapat yang jelas-jelas berdasarkan Al-Quran maupun As-Sunnah yang dikemukakan imam-imam fikih yang lain, tentu akan kita ambil, walaupun dengan demikian kita harus meninggalkan pendapat Hanabilah. Ada kalanya dalam beberapa hal beliau berhujah dengan mengutip pendapat Imam Ibnu Taimiyah dan Imam Ibnu Qayyim tanpa harus taklid kepada keduanya. Syekh Muhammad bin Abdul Wahab hanya mengikuti Ibnu Taimiyah dan Ibnu Qayyim al-Jauziyah jika menurut pengetahuannya pendapat keduanya imam besar tersebut sesuai dengan Al-Quran dan As-Sunnah. Syekh Mas'ud An-Nadawi mengatakan di dalam kitabnya yang berjudul Muhammad bin Abdul Wahab, Muslim Majlum wa Mubtara alaihi, beliau menyukai dua tokoh besar ini karena komitmen mereka berdua yang sangat kuat untuk berpegang teguh kepada Al-Quran dan As-Sunnah. Muhammad bin Abdul Wahab menyatakan Imam Ibnu Qayyim dan gurunya adalah dua orang imam kebenaran dan Ahlussunnah. Kitab-kitab mereka bagi kami termasuk kitab-kitab yang bernilai tinggi. Namun demikian, kita tidak taklid mengikuti mereka berdua dalam setiap persoalan. Syekh Muhammad bin Abdul Wahab dalam persoalan furu' fikih memang seorang Hambali, tetapi beliau tidak memaksa orang lain untuk mengikutinya. Beliau meminta kepada seorang pengikut Syafi'i tetap menjadi Syafi'iyah, pengikut Hanafi tetap menjadi seorang Hanafiyah. Karena tidak seorang pun imam-imam fikih yang membenarkan perbuatan bid'ah dan taklid. Dan hal ini Muhammad bin Abdul Wahab menyatakan, kami juga dalam masalah furu' mengikuti mazhab Imam Ahmad bin Hambal, tetapi kami tidak menolak kalau ada yang bertaklid kepada salah satu dari 4 mazhab yang ada. Karena mazhab-mazhab yang lain seperti Rafidah tidak dapat dipercaya. Seperti sudah dijelaskan di atas, di samping memang tidak taksub dengan mazhab Hambali, Syekh Muhammad bin Abdul Wahab juga tidak menjadi penganjur orang untuk mengikuti mazhab yang dianutnya, sebagaimana banyak dilakukan oleh para pengikut mazhab fikih yang lainnya. Beliau hanya mengambil dari mazhab Hambali apa-apa yang sesuai dengan dalil, dan mengambil pendapat imam-imam fikih yang lainnya menurut beliau dalilnya kuat. Kita dapat merujuk kembali ke dalam kitab Syekh Mana Al-Khotan yang berjudul I'timad Dakwah Syekh Muhammad bin Abdul Wahab ala Al-Kitab wa As-Sunnah, dalam buhus Nadawa Dakwah Syekh Muhammad bin Abdul Wahab rahimahullah ta'ala. Teman-teman sekalian, dalam berbagai kesempatan, baik melalui buku-buku, risalah-risalah, fatwa-fatwa, dan pelajaran-pelajaran yang diberikan kepada murid-muridnya, Syekh Muhammad bin Abdul Wahab berulang-ulang menegaskan pentingnya kembali kepada Al-Quran dan As-Sunnah, tidak hanya dalam masalah akidah. Dalam persoalan fikih pun sikap ini tetap beliau ikuti dengan konsisten. Kita akan lihat dalam tulisan-tulisannya tentang berbagai persoalan fikih, beliau konsisten mengemukakan dalil dari Al-Quran dan As-Sunnah, salah satu atau kedua-keduanya. Sebagai contoh tentang tayamum, dalam kitab Tahara, Muhammad Abdul Wahab menulis tayamum termasuk kekhususan umat ini.
Allah tidak menjadikan tanah suci bagi umat yang lain, dia juga merupakan ganti bersuci dengan air untuk segala sesuatunya menggunakan air, tetapi tidak dapat ditemukan. Syarat tayamun ada 4. Yang pertama, tidak sanggup menggunakan air, bisa karena tidak ada air berdasarkan firman Allah, lalu kamu tidak memperoleh air, maka bertayamumlah dengan tanah yang baik. Quran Surah Al-Ma'idah ayat 6. Atau karena khawatir penggunaan air akan mendatangkan mudarat karena sakit tertentu, atau karena sangat dingin, atau karena luka berdasarkan firman Allah, dan jika kamu sakit. Quran Surah Al-Ma'idah ayat 6. Dan juga berdasarkan hadis Amru bin Al-As, diriwayatkan oleh Abu Daud, atau takut kehabisan air untuk minum, berdasarkan ijma yang diriwayatkan oleh Ibnu Al-Munjir, atau dia harus membelinya dengan harga yang mahal dan dari harga yang biasa. Jika dia mungkin menggunakan air untuk sebagian badan, harus dia gunakan dan bertayamum untuk bagian badan yang lain, berdasarkan hadis Abu Hurairah yang di dalamnya ada teks, jika aku memerintahkan kamu untuk melakukan sesuatu, maka lakukanlah sebatas kemampuanmu. Yang kedua, telah masuk waktu. Berkata Syekh Taqiyuddin, tayamum menghilangkan hadas ini adalah mazhab Abu Hanifah dan riwayat dari Ahmad. Dia berkata dalam Al-Fatawa Al-Misriyah, tayamum untuk setiap waktu sholat sampai masuk waktu sholat yang lain adalah pendapat yang paling baik. Contoh lain tentang sholat berjamaah, beliau menulis, paling sedikit sholat berjamaah 2 orang, kecuali Jumat dan sholat Id. Hukumnya wajib atas setiap orang, baik yang mukim maupun yang musafir. Bahkan tetap wajib dalam keadaan takut berdasarkan firman Allah Ta'ala, dan apabila kamu berada di tengah-tengah mereka, lalu kamu hendak mendirikan sholat bersama-sama mereka. Quran Surah An-Nisa ayat 102. Di dalam Abdul Muhsin Ibnu Ahmad Al-Badar, secara kitab ada Al-Masyi ila As-Sholah Al-Mustamil ala Ahkam As-Sholah wa Zakah wa As-Siyam, karya Syekh Muhammad bin Abdul Wahab, beliau mengatakan sholat berjamaah lebih utama 20 derajat dibandingkan sholat sendiri. Lebih utama dikerjakan di masjid, apalagi di Masjidil Haram, dan begitu juga lebih utama jika jamaahnya lebih banyak dan masjidnya lebih jauh. Janganlah seorang mengimami sholat di sebuah masjid sebelum imam tetap, kecuali atas izinnya atau imam ratibnya terlambat, maka tidak makruh berdasarkan perbuatan Abu Bakar dan Abdurrahman bin Auf. Lebih lanjut teman-teman sekalian, sebagaimana yang disebutkan Abdul Muhsin Ibnu Ahmad Al-Badar di dalam secara kitab ada Al-Masyi ila As-Sholah Al-Mustamil ala Ahkam As-Sholah wa Az-Zakah wa Siyam, karya Syekh Muhammad bin Abdul Wahab. Sekalipun Syekh Muhammad bin Abdul Wahab selalu merujuk kepada Al-Quran dan As-Sunnah, tetapi secara teknisnya ada kalanya beliau tidak mengutip sama sekali teks hadis yang dimaksud, malah kadangkala tidak menyebut sama sekali dalil yang dirujuknya. Misalnya tentang menentukan awal Ramadan, beliau menulis, disunahkan mengamati munculnya hilal malam 30 bulan Sa'ban. Diwajibkan puasa Ramadan apabila hilal sudah terlihat. Maka apabila tidak dapat dilihat hilal, maka sempurnakanlah Sa'ban 30 hari, barulah kemudian berpuasa tanpa ada perbedaan pendapat. Dalam masalah ini, Muhammad bin Abdul Wahab tidak mengutip hadis riwayat Bukhari dan Muslim tentang menentukan awal Ramadan dan awal Syawal dengan hal melihat hilal. Apabila hilal tidak terlihat karena mendung, jumlah hari dalam bulan itu dipenuhkan 30. Boleh jadi teks hadis tersebut tidak dikutip karena sudah sangat populer atau sudah ditulis pada buku atau risalah yang lain. Penulis syarah seperti Abdul Muhsin Al-Badar kemudian menelusuri dan mengutipnya dengan menyebut sumbernya. 4. Kaidah pokok menurut Syekh Muhammad bin Abdul Wahab. Ada 4 pokok kaidah yang menjadi landasan memahami agama Islam, baik dalam ilmu tafsir, ilmu usul, ataupun ilmu amalan hati, atau yang dinamai ilmu suluk, ilmu halal dan haram, atau ahkam, atau yang dinamai dengan fikih, atau ilmu wad atau wa'id, atau ilmu-ilmu agama lainnya. 4 kaidah itu ialah: pertama, tidak boleh berbicara tentang Allah tanpa ilmu berdasarkan firman Allah Subhanahu wa taala, yang artinya, katakanlah Tuhanku hanya mengharamkan perbuatan yang keji, baik yang nampak ataupun yang tersembunyi, dan perbuatan dosa melanggar hak manusia tanpa alasan yang benar, mengharamkan mempersekutukan Allah dengan sesuatu yang Allah tidak menurunkan hujjah untuk itu, dan mengharamkan mengadakan terhadap Allah apa yang tidak kamu ketahui. Quran Surah Al-A'raf ayat 33. Kedua, segala sesuatu yang
Asy'ari mendiamkannya, maka dia termasuknya dimaafkan. Tidak boleh seorang pun mengharamkan atau mewajibkan atau mengisbatkan atau memakurkannya. Berdasarkan firman Allah Subhanahu wa taala, "Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu menanyakan kepada nabimu hal-hal yang jika diterangkan kepadamu akan menyusahkanmu, dan jika kamu menanyakan di waktu Al-Qur'an itu diturunkan, niscaya akan diterangkan kepadamu. Allah memaafkan kamu tentang hal-hal itu. Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyantun." Quran Surah Al-Maidah ayat 101. Nabi Muhammad SAW bersabda, "Segala sesuatu yang Allah mendiamkannya adalah rahmat bagi kalian, bukan karena lupa. Oleh sebab itu jangan bertanya tentang hal itu." Hadis riwayat Ad-Daruqutni. Menurut Imam Nawawi, hadis ini hasan. Ketiga, meninggalkan dalih yang jelas. Kemudian beristidlal dengan lafaz mutasyabih adalah jalan orang-orang yang menyimpang seperti Rafidah dan Khawarij. Allah berfirman yang artinya, "Dialah yang menurunkan Alkitab, yaitu Al-Quran, kepada kamu. Di antara isinya ada ayat-ayat yang muhkamat, itulah pokok-pokok isi Al-Quran, dan yang lainnya ayat-ayat mutasabihat. Adapun orang-orang yang dalam hatinya condong kepada kesesatan, maka mereka mengikuti sebagian ayat-ayat yang mutasabihat daripadanya untuk menimbulkan fitnah, untuk mencari-cari takwilnya." Quran Surah Ali Imran ayat 7. Adalah wajib bagi seorang muslim mengikuti yang muhkam. Jika dia mengetahui makna mutasyabih, boleh diikuti. Jika tidak, bertentangan dengan yang muhkam. Kalau tidak, wajib baginya mengikuti apa yang dikatakan oleh orang-orang yang mendalam ilmunya, yaitu kami beriman kepada ayat-ayat yang mutasyabihat. Semua itu dari sisi Tuhan kami. Bagian dari Quran Surah Al-Imran ayat 7. Yang keempat, Nabi Muhammad SAW menyebutkan bahwa yang halal sudah jelas dan yang haram pun juga sudah jelas. Sedangkan antara keduanya ada perkara-perkara yang mutasyabihat. Maka barang siapa yang tidak mengikuti kaidah ini lalu ingin berbicara tentang segala sesuatu tentang panjang lebar, maka dia telah sesat dan menyesatkan. Dari urian ringkas di atas, jelaslah bagi kita bahwa Syekh Muhammad bin Abdul Wahab dalam bidang fikih sebagaimana bidang-bidang yang lainnya selalu berpegang teguh dengan Al-Quran dan As-Sunnah. Beliau berangkat dan mengembalikan segala sesuatunya kepada kedua sumber utama ajaran Islam ini. Sekalipun sejak kecil dalam mazhab Hambali dan kemudian menjadi pengikutnya, tetapi beliau tidaklah memiliki sikap fanatik atau ta'assub dengan mazhab ini, dan tidak ada hambatan bagi beliau mengambil pendapat mazhab yang lainnya jika menurutnya sesuai dengan Al-Quran dan As-Sunnah. Semoga dengan sedikit penjelasan ini dapat memberikan manfaat bagi teman-teman sekalian. Dan apabila channel ini bermanfaat bagi teman-teman sekalian, silakan subscribe dan share. Semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.